Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. So, hari ini aku akan bacakan untuk karmik. Jangan percaya tarot 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Tetap berikhtiarnya kepada Allah atau Tuhan kalian masing-masing. Ini sebagai payung saja, jadi bijak ya. Energi bisa lambat atau cepat. Kita langsung baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dengan karmik, situasi karmik. Wow. Hati-hati ya. Situasinya karmik ini lagi banyak amarah, banyak emosi. Karena kisah masa lalunya ini terulang lagi. Perselingkuhan ya oleh CDM. The King of Swords, the Wheel of Fortune, and the Five of Cups. Karma yang membuat dia sedih karena CDM ini bersikap dingin ya. Karmik. Okay. Six of Swords, the Knight of Swords, the High Priestess, Three of Wands, Ten of Swords. Dia stres sendiri sih sebenarnya ya. Dengan ilmunya dia sendiri, depresi. Karena dia selalu menyerang secara diam-diam. Terutama untuk emosinya dia. Jadi kayak dia tuh gak mau terkalahkan ya. Dia merasa dia mampu bisa mengalahkan orang yang menjadi saingan dia. Ini perjalanan hidupnya ini menuju karma buruk ya. Coba untuk bisa move on ataupun bisa sukseskan lagi kehidupan dia, mengambil kesempatan apa yang dia ketahui, terutama tentang spiritual. Sebagian dari karmik ini juga mencari orang pintar ya, untuk bisa sukses dalam journey-nya dia. Tapi malah ini menuju ke dalam karma buruknya dia sendiri. Kenapa? Karena dia jalani dengan kemarahan, dengan dendam, dan dengan kesombongan, dengan ketidaksabaran, dengan pikiran yang negatif, dan dengan emosional ya. Dia hanya memikirkan diri sendiri nanti ya. Gimana cara sukseskan lagi tentang keuangan, agar dia bisa mempunyai dua pilihan lagi atau menjadi orang kedua, ketiga dalam hubungan seseorang ya, dalam perhatian yang penuh ya, dan juga kebahagiaannya lagi. Jadi situasinya si karmik ini menuju karma buruk ya. Dia merasa ketakutan, merasa terhianati ya, perjalanan hidupnya nanti, dan dihantui bersalah. Kita lihat situasi karmik. Secara diam-diam dia memantau siapapun yang menjadi lawannya dia ya, karena dia merasa dia mampu tuh ya. Like I said, Eight of Wands and the Ten of Pentacles. Dia selalu mencari kesempatan di sebuah hubungan yang sebenarnya sudah sempurna, hubungan orang itu. Dan dia selalu gak ada masalah dijadikan orang ketiga. Yang penting hidup dia sukses. Yang penting hidup dia stabil.
gitu ya. Dia nggak ada masalah dengan status menjadi orang ketiga atau dirahasiakan, nggak ada masalah ya. Itu cara hidupnya dia, cara berpikirnya si karmik. Yang penting dia sukses. Wow, alright. Guys, hati-hati, dia memantau siapapun yang menjadi lawan dia. Eight of Wands, Ten of Pentacles, the Five of Cups, Three of Swords, and the Page of Sword. Sebenarnya dia tahu ya, perjalanan hidupnya dia dijadikan orang ketiga ini akan berakhir sakit. Dia tahu. Tapi dia munafik tentang perasaan sakit itu. Ya, kenapa? Karena yang hanya di pikiran dia adalah duniawi. Kenikmatan di duniawi. Kestabilan hidup ini tujuan hidupnya dia. Dia selalu mempertahankan ya tentang keinginan dia untuk bahagia adalah dengan berselingkuh. Kenapa? Karena dia diberikan kecukupan, diberikan kebebasan. Tapi ini malah membuat dia terluka sendiri. Tapi dia gak ada jera-jeranya ya, si karmik ini. Padahal dia tahu ya situasinya karmik ini menjadi orang ketiga pun sebenarnya bahagianya cuma sesaat. Walaupun bertahun-tahun tapi akan ada suatu kehancuran ya, kekacauan. Itu pasti ada, kehidupan itu pasti ada. Tapi entah kapannya itu Allahu alam. Jadi kita sebagai feminim usahakan fokus saja healing. Ya, biarkan Allah yang bekerja, tetap berikhtiar, tetap healing, tetap sembuhkan diri aja. Ya. Karena setelah dia mengacaukan hubungan orang lain, bisa melalui media sosial ataupun pertemuan dalam perjalanan travelingnya karmik dan bertemu dengan maskulin, terjadinya perselingkuhan, ini akan hadirnya sakit, luka ya, dan akan sama-sama saling menyakiti karena hadirkan orang ketiga lagi di dalam proses journey-nya hidup mereka. Di sini karmik coba untuk menutupi kesedihannya dia dengan cara diam. Dia coba untuk obsesi lagi dalam perjalanan hidupnya dia. Ya, belajar tentang journey-nya dia secara diam-diam dan belajar tentang spiritual, tapi dia merasa tahu. Jadi dia nggak perlu ada pembimbing di sini. Pada akhirnya dia menuju kehancuran. Ya. Dan journey-nya dia ini ya tentang karma buruk. Ya, makanya dia menjadi waspada. Ya, tentang pengkhianatan, tapi akan terjadi di sini. Ya, semakin dia ada rasa ketakutan dikhianati, karena itu dari hasil pengkhianatan dia sendiri, sehingga dia ada rasa ketakutan bakal dikhianati, itu akan terjadi. Oke. Banyak sekali komunikasi dia dengan DM ini bermasalah. Terutama tentang trust issue ataupun tentang kisah di masa lalu di antara mereka yang masih belum selesai, yang masih ditutupi oleh mereka, terutama yang long distance ya, hubungannya feminim dan maskulin. Karena dia tahu ya, maskulin ini masih menyimpan keinginan untuk kembali kepada feminimnya yang long distance. Dia coba untuk move on dengan cara bisa berkomunikasi dengan siapapun, ya, mencari kesempatan dalam hubungan orang lain, ya, coba untuk menutupi kesedihannya dia karena dijadikan ataupun menjadikan pilihan. Dia tahu sedih banget tentang hal itu, tapi dia tutupi. Dia coba untuk belajar kuat ya di sini dengan obsesinya dia, dengan tujuan ya dia akan dapat journey yang lebih baik lagi dengan maskulin yang sudah mapan pikirannya dia. Tapi ternyata ini malah journey-nya menuju karma buruknya dia sendiri. Perjalanan hidupnya karmik ini
akan dipenuhi dengan luka ya. Processing kebahagiaannya dia secara rahasia, nantinya akan ada hadir orang ketiga. Terus Six of Cups, Page of Wands, the Knight of Pentacles, Ten of Cups. Ya, oke. Dia tahu ini. Dia tahu, dia merasakan kalau DM ini ingin kembali kepada feminim loh. Dia sudah memantau. Memang belum kelihatan DM ini memberikan kabar ya ke feminim, tapi dia tahu langkah-langkahnya DM ini gitu loh sebenarnya. Makanya dia mencari masalah nanti ya. Ingin membuat drama di antara koneksi kalian dengan tujuan ya dia bisa menjadi twin flames-nya DM kalian secara diam-diam. Tapi ternyata perjalanan yang dia ambil bisa dengan cara gaibnya dia untuk bisa memikat si DM. Pada akhirnya secara diam-diam DM ini akan menyakiti si karmik. Pelan tapi sakit banget pasti ini. Karena DM ingin sembuh ya, kembali kepada feminim untuk membayar karmanya. Dan kalau itu pun terjadi, DM itu benar-benar rujuk kepada feminim, ini akan menjadi karma buruk buat karmik. Menjadi karma buruk. Dan dia coba untuk menyerang koneksi perjalanan twin flames ya, dengan memberikan kabar atau energi ya tentang masa lalu yang membuat DM menjadi munafik untuk kembali ke kamu. Jadi gini, dia akan mencoba membuat drama sih kalau aku lihat energinya. Jadi DM diam-diam ya akan kembali ke kamu. Karena kalau aku lihat di sini, DM ini merasa sia-sia ya melepaskan kamu, sia-sia mempertahankan orang barunya. The Knight of Cups, Five of Wands, Page of Pentacles, and Chariot. DM ini banyak drama dengan orang barunya ya, tentang masa depannya dia. Dan satu sisi DM juga kehilangan seksualnya, jadi kayak kehilangan nafsu kepada karmik ya. Karena banyak perdebatan tentang keuangan, status, bahkan juga tentang skandal yang selalu terjadi. Dan yang aku lihat, DM merindukan feminim, the Queen of Pentacles and the Star, yang sudah sukses dalam healing, kuat dalam berkomitmen, dan sukses dalam karir, bahkan juga menjadi orang yang spiritual, tetap berkomitmen tentang spiritual. Dan dia melihat kamu itu sebagai inspirasinya dia. Makanya DM secara diam-diam akan kembali ke kamu. Tapi si karmik ini akan membuat drama lagi ya. Kalau aku lihat energinya memberikan drama. Bisa secara alam bawah sadar ingin mengganggu koneksi perjalanan twin flames-nya kalian agar banyak komunikasi yang buruk terhadap kamu. Karena si karmik ini takut banget kalau DM ini benar-benar kembali ke kamu, dan itu akan menjadi karma buruk buat dia. Ya. Karena sini DM masih optimis mau kembali ke kamu, masih mengenang kenangan memori indah bersama kamu. Ya. Masih ada keinginan.
Tapi memang tidak bisa dia lakukan sekarang, tapi dia pelajari hal itu. Di sini DM coba ingin mempertanggungjawabkan luka yang dia berikan ke kamu. Ya. Karena dia tahu dia sudah mengkhianati kamu, dan karmik ini jelas banget loh. Bacaan tentang karmik, keluar karmik. Dia coba untuk mencari cara menghancurkan koneksi kalian terus. Ya, aku aja kayak gitu. Ingin ada drama terus dalam hidup. Ya. So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share channel aku. Lucky Tarot and take care of you guys.